kasih buat apa yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi atas hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, segala sesuatunya merangkaikan untuk menjadikan kebaikan bagi kami. Kami mengucap syukur buat hidup yang berharga ini. Walaupun kami melewati ketidakpastian dalam dunia ini, kami memiliki Tuhan yang pasti. Sebabnya Tuhan akan tuntun kami, dan firman-Mu adalah pelita bagi langkah-langkah hidup kami. Kami sambut firman kehidupan di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus, Tuhan yang bersama kami. Kita sama-sama katakan, amin, amin, haleluya. Shalom. Oke. Belum kopi? Jangan ngantuk ya soalnya. Oke. Buka sama-sama saya di Kejadian. Mudah-mudahan nggak terlalu berat. Kejadian pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Oke, begini. Manusia pada awalnya ketika jatuh dalam dosa itu ada penyebabnya, dan penyebabnya itu perlu kita pahami dan kita teliti kenapa gitu. Karena kondisi manusia pada saat itu kalau dikatakan dalam bahasa asli, Eden is the presence of God. Itu adalah hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu begitu sempurna, begitu luar biasa, komplit dan sempurnanya, sampai-sampai ya kita harus mempertanyakan diri kita, kok bisa manusia jatuh dalam dosa dalam kondisi yang sangat sempurna. Kalau manusia bisa jatuh dalam dosa, berarti kita ini yang hidupnya di dalam dunia yang jauh daripada sempurna, pastinya lebih mudah jatuh dalam dosa. Modus operandi yang iblis lakukan terhadap manusia pada saat itu masih dia lakukan pada saat ini, terlebih lagi saat ini. Jadi kita perlu tahu, saya suka dengan pertanyaan yang menantang seperti begitu, dan itu memicu saya untuk akhirnya belajar. Kenapa? Saya suka tantang diri saya, kenapa ya manusia bisa jatuh dalam dosa? Kondisinya begitu sempurna loh saat itu. Kalau kita baca ayat 4 sampai 6, itu ada narasi di situ yang harus kita perhatikan. Ada sebuah keberhasilan, saya harus akui, keberhasilannya iblis untuk menipu manusia pada saat itu. Ingat di Petrus, ingat 2 Petrus dikatakan bahwa iblis itu seperti singa yang ngomong, seperti singa, bukan singa. Dia kerjanya suka meniru, copy paste. Dia meniru singa Yehuda, dia meniru Yesus dan lain sebagainya. Dia mengelabui manusia dan seterusnya. Ayat itu mengatakan dia seperti singa yang mengaum-ngaum, hanya bisa mengaum-ngaum aja, dan kemudian mencari mangsa yang dapat ditelan. Berarti ada orang-orang yang tidak dapat ditelan. Di FIFA, di Fed Hotel nggak bisa ditelan, bohong. Makanya makin mengerti kebenaran, makin nggak bisa dibohongin. Ya, anak saya waktu masih kecil suka marah sama saya kalau saya bilang gini, Mickey Mouse itu bohongan saya, ya please ya. Itu bohongan, itu kartun, please gitu. Sampai satu hari ya salah juga, kita bawa dia ke Disneyland, dia ketemu Mickey Mouse, dia begini, look, lihat nih, itu dalamnya orang. Lihat, mana orang apa nih orangnya? Ini Mickey Mouse-nya. Coba kamu cubit kalau nggak marah dia, itu orang dalam. Makin dia bertumbuh dewasa, dia makin tahu bahwa itu bohong. Sama seperti kita, kalau kita nggak bertumbuh, kita akan mudah dibohongi sama iblis dengan mudah. Ya. Ini yang terjadi. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Oke, perhatikan ini baik-baik. Iblis punya celah, dia akhirnya menemukan celahnya. Dia datang kepada manusia, dia bilang gini, kamu kalau makan buah ini, kamu gak akan mati. Udah tenang dulu gitu. Karena apa? Tuhan bilang di awal, kalau kamu makan buah itu, you will surely die, bahasa Inggrisnya, kamu akan pasti mati. Ini sebenarnya khotbah yang lain lagi, cuma saya mau cantumkan ini supaya Bapak Ibu ngerti. Kematian dari awal sudah ada, dan kematian itu diciptakan. Ada kematian diciptakan. Kematian itu
posisinya, statusnya mati. Bahasa Inggrisnya ini, death was created death. Kematian itu ada, tapi posisinya mati. Dengan kata lain, manusia berkuasa atas kematian. Tuhan mengatakan begini, kalau kamu makan, you will surely die. Dengan kata lain, kamu akan mengaktifkan kematian. Kalau kamu makan, kematian itu akan menguasai hidupmu. Jangan dimakan ya. Kalau kamu nggak makan, hidupmu kekal. Dimakan, you will surely die. Tuhan nggak bisa mencabut firman-Nya. Makanya kita mengatakan firman-Nya melebihi namanya. Itu firman Tuhan. Dia nggak bisa. Dan akhirnya manusia dipisahkan, mengalami dua fase kematian. Yang pertama, manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan. Yang kedua, fase kematian kedua, manusia betul-betul mati roh, dipisahkan dari tubuh. Manusia masih hidup ratusan tahun, setelah itu dia mati. Waktu Yesus menebus manusia, nanti kita dalami kalau kita ketemu lagi ya, pas lagi Paskah saya kupas deh. Yesus waktu mengorbankan hidupnya, dia mengalami dua fase kematian. Yang pertama, dia dipisahkan dari hadirat Bapa. Yang kedua, dia mati secara fisik. Waktu dia dipisahkan dari hadirat Bapa, dia berseru dan dia seolah-olah seperti menangis dan dia katakan, why have you forsaken me? Apa kau tinggalkan aku? Itu titik dimana dia merasa paling ditinggal sama Bapaknya. Fase kematian dipisahkan dari hadirat Bapaknya, itu fase kematian yang paling mengerikan bagi dia. Bukan kematian secara fisik. Bukan. Alkitab nggak pernah mencatat dia mengeluh soal itu. Kenapa? Karena di dalam hadirat Tuhan itu perkara besar luar biasa terjadi. Hadirat dan kehadiran itu beda. Saya bisa hadir di dalam sebuah pesta perkawinan, dan kemudian saya ketemu sama teman saya besoknya, tiba-tiba kita ngobrol-ngobrol, lu ada di kawinan kemarin, lu ada? Kok nggak ketemu? Sama-sama hadir loh, tapi nggak ketemu karena nggak merasakan hadirat. Hadirat itu countenance to countenance. Ketemu tuh hadirat. Makanya banyak orang hadir di dalam gereja, tapi ada yang merasakan hadirat Tuhan, ada yang enggak. Karena ada yang datang ke gereja cuma sekedar ritual aja. Tetapi ada orang-orang yang datang ke gereja walaupun dalam kondisi apapun dia merasakan hadirat Tuhan, karena memang keinginan hatinya mau ketemu Tuhan. Itu hadirat, itu Eden. Jadi ketika dipisahkan dari hadirat Tuhan itu mengerikan sekali sebenarnya. Oke. Iblis beritahu kepada manusia, kamu gak akan mati. Udah gitu dikasih tahu begini, kamu akan menjadi serupa seperti dia, segambar seperti dia. Padahal manusia sudah diciptakan serupa dan segambar, dibohongin lah. Kemudian dikatakan begini, matamu akan terbuka. Manusia lagi dihembuskan sebuah kebohongan bahwa kondisimu yang udah sangat sempurna ini tidak cukup. Manusia dihembusi sama kebohongan tidak cukup. Kalau orang merasa tidak cukup, orang itu pastinya tidak mengucap. Orang yang mengucap syukur pasti selalu merasa cukup. Saya punya teman yang satu kos-kosan, gaji biasa-biasa aja, hidupnya happy banget. Saya punya teman lagi satu, tinggal di rumah yang besar sekali, kayanya luar biasa, punya apartemen, loncat dari apartemennya, bunuh diri. Dua-duanya tiap minggu ke gereja. Jadi harta, jabatan, status, ketenaran gak jadi jaminan apapun. Karena orang yang kerap kali mengucap syukur di dalam sini, hidupnya rasa cukup. Itu alasan dan iblis berhasil menghembuskan kebohongan itu, dan manusia berpikir, benar juga ya, gak cukup gue. Ketika dia merasa gak cukup dan dia tidak mengucap syukur, ayat 6 terjadi. Dia melihat pohon itu dan buah itu menarik untuk dimakan. Setiap kali kita tidak mengucap syukur, dosa kelihatan menarik. Itu alasannya manusia jatuh dalam dosa. Waktu manusia jatuh dalam dosa,
Akhirnya ini yang terjadi. Kejadian 3 ayat 23 sampai 24 mengatakan, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Kerub adalah malaikat yang menjaga hadirat Tuhan. Jadi ini fase kematian pertama nih, manusia diusir, nggak bisa lagi ada di dalam hadirat Tuhan. Oke? Kalau saya bahas tentang pohon kehidupan makin panjang, jadi ntar aja deh. Jadi pokoknya manusia diusir, ya, nggak boleh dari situ. Malaikat kerub penjaga hadirat Tuhan. Gini, saya kalau ngajarin anak-anak saya dulu waktu mereka masih kecil-kecil, saya suka ngomongin begini. Malaikat yang mengepalai departemen penerangan namanya Gabriel. Dia yang suka dikasih pesan dan dia kasih tahu sama orang-orang, itu Gabriel. Malaikat yang memimpin departemen pertahanan namanya Michael. Dia di kitab Daniel ketika anak buahnya lagi turun untuk menjawab doanya Daniel, dihalang sama malaikat Persia yaitu iblis. Dia turun tangan, dia bilang, cepat lu turun ke bawah, gue yang perang bagi lu. Itu Michael. Ada satu lagi yang mengepalai departemen praise and worship namanya Lucifer. Dipecat toh, posisinya kosong sekarang. Dan Alkitab mengatakan bahwa sekarang aku mencari penyembah yang menyembah aku di dalam roh dan kebenaran. Siapa? Saudara dan saya. Kita dinantikan untuk menggantikan posisi dia. Itu sebabnya Lucifer, iblis itu benci banget sama kita. Departemen praise and worship, pengucapan syukur, jatuhnya di situ, sama kayak manusia. Ada satu lagi yang saya suka kasih tahu anak-anak saya, departemen pas pampres, secret service, itu kerub. Kerub itu adalah malaikat ketika hadirat Tuhan turun, dia ada di situ. Malaikat kerub adalah malaikat yang ada di atas tabut perjanjian. Ketika imam besar masuk ruang maha suci, kalau dia nggak kudus, yang bunuh malaikat kerub. Dia punya badan, ada bara api di tengahnya. Di Yeskiel dikatakan mukanya bersisi 4. Kalau jalan berderu-deru. Itu gambaran dari malaikat kerub. Itu yang menjaga manusia supaya nggak bisa hadir di dalam kehadiran Tuhan. Ketika itu terjadi, Tuhan tahu bahwa manusia jatuh ke dalam dosa dan tidak mengucap syukur. Kemudian Tuhan mau pelan-pelan mulai memulihkan keadaan. Dia mulai suruh begini kepada manusia. Keluaran pasal yang ke-25 coba. Ayat ke-8. Perjanjian lama kalau Bapak Ibu baca, itu semuanya serba fisik. Hadirat Tuhan pertamanya ya bisa dirasakan sama manusia ketika manusia dikasih yang namanya sebuah petunjuk. Manusia harus bangun mesbah. Jadi awalnya di perjanjian lama itu semuanya serba fisik. Dari mesbah kemudian terjadilah tabernakel Musa, kemudian terjadilah kemah Daud, kemudian terjadilah bait Allah 1 dan 2 didirikan sama Salomo dan Herodes. Kemudian Yesus mengatakan ketika di Matius 12 dia katakan sebentar lagi ada yang melebihi bait Allah. Jadi yang dari semuanya serba sakral itu semuanya adalah gedung, semuanya fisik. Yesus katakan bentar lagi ada yang melebihi bait Allah. Murid-muridnya bingung, melebihi bait Allah ini kan udah besar Tuhan. Dipertajam sama Paulus, tubuhmu adalah bait Allah. Berarti ketika tahun 2020 ketika gedung gereja ditutup, gedungnya ditutup, gerejanya sudah ditutup, karena gerejanya kita adalah eklesianya Tuhan, orang-orang yang dipanggil keluar. Gak bisa ditutup. Makanya didirikan di atas batu karang yang luar biasa kokohnya, Petros. Semuanya diganti, yang dari fisik diganti masuk ke dalam sini. Jadi awalnya juga gitu, bangun mesbah ya, supaya hadiratku turun, dan Tuhan mau memulihkan hadiratnya sama manusia. Masuk ke dalam perjanjian baru, Wahyu 4 ayat 9 mengatakan begini. Wahyu 4 ayat 9. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Dengan kata lain, Tuhan bilang begini, dulu kan mesbah, sekarang aku tahu bahwa kamu manusia itu jatuh dalam dosa karena tidak mengucap syukur. Sekarang mengucap syukur. Dalam segala hal kamu mengucap syukur, hadiratku turun. Ketika hadiratku turun, aku bawa malaikat kerub beserta dengan aku. Ketika malaikat kerub beserta dengan aku turun bersama-sama dengan hadiratku, ada pertolongan terjadi, ada perlindungan terjadi. Isi rumahmu dengan ucapan syukur. Maka ketika hadirat Tuhan turun di atas rumahmu, di atas tempat pekerjaanmu,
itu ada malaikat kerub yang menjaga tempat teritori tempatmu. Itu hadir Tuhan. Ada kuasa di balik ucapan syukur. Catat ini yang baik, catat ini baik-baik. Orang yang mengucap syukur akan sangat sulit jatuh dalam dosa. Sangat sulit jatuh dalam dosa. Orang yang senantiasa mengucap syukur akan sangat sulit jatuh dalam dosa. Seorang pria ketika dia tahu bahwa dia anak Tuhan, dia pasti menjaga hidupnya. Dan ketika iblis mulai mengembuskan kebohongan, nggak langsung disodorkan seorang wanita ketika akhirnya pria itu berselingkuh. Disodorkan sama seperti modus operandi seperti di awal, disodorkan sebuah kondisi yang tidak cukup. Setiap hari dia masuk kantor, lihat sekretaris cantiknya nggak ngaruh. Sama seperti ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden, hampir setiap hari melihat pohon pengetahuan baik dan jahat, nggak pernah kelihatan menarik. Di titik mereka merasa pohon itu dan buah itu kelihatan sangat menarik adalah di titik ketika mereka tidak mengucap syukur. Dosa nggak pernah kelihatan menarik ketika manusia mengucap syukur. Di saat ketika pria ini mulai tiba-tiba setelah 5 tahun, 10 tahun nikah, iblis mulai mengembuskan kebohongannya sama kok seperti dulu. Dia hembuskan sebuah nafas kebohongan yang merasa tidak cukup. 10 tahun, 15 tahun, tiba-tiba pagi-pagi dia bangun melihat istrinya lagi ngorok ya. Tiba-tiba ada pikiran begini, 15 tahun lalu badannya masih kurus kayak sekretaris di kantor, sekarang anak udah 3, jadi kenapa jadi gembul gini? Itu awalnya baru begitu. Besoknya dikasih lagi kondisi yang merasa tidak cukup. Kenapa ngoroknya jadi keras banget ya tiap hari? Terus pelan-pelan, ketika dia tidak mengucap syukur, tiba-tiba sekretaris yang dilewati di kantor yang sehari-harinya nggak pernah ngaruh, hari itu kelihatan sedap untuk dimakan. Sama seperti buah itu kelihatan sedap untuk dimakan, dosa kelihatan menarik hari itu. Makanya kenapa ketika manusia mengucap syukur, manusia sedang memposisikan dirinya untuk sangat sulit jatuh dalam dosa. Mengucap syukurlah dalam hidupmu setiap hari, dalam semua aspek hidupmu. Sedang hadapi apapun, terima kasih Tuhan. Adik saya kira-kira tahun 2016 kena serangan jantung, tinggalnya sebelah rumah saya bawa dia ke rumah sakit, dan dia udah dalam kondisi yang sekarat dan akhirnya dia dinyatakan flatliners tuh berarti udah gak ada denyut jantungnya, tak hilang dia gitu. Tim Code Blue datang di resusitasi, dikejut-kejut gitu, 2 menit gak ada udah. Dia bangkit, langsung dimasukin ke dalam ruangan, pasang 2 ring. Dia pulang ke rumah dalam waktu seminggu pulih total. Di rumah semuanya bilang gini, Tuhan baik. Saya bilang gini, betul Tuhan baik. Tapi ketika kemarin sampai kalau dia harus meninggal, Tuhan tetap baik. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. Betul gak? Apapun yang terjadi, terima kasih Tuhan. Itu Tuhan, itu ucapan syukur, ada kuasa di baliknya. Yang kedua, ketika orang mengucap syukur, imannya kestimulasi. Coba lihat ini. Ada sebuah hidden word ya di sini. Kejadian 22 ayat 5 dulu. Kejadian 22 ayat 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Perhatikan kalimat ini. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Ini posisi Abraham lagi mau bawa Ishak ke bukit, mau dikorbankan. Oke, kata sembahyang di sini artinya bahasa aslinya adalah worship with thanksgiving. Kata sembahyang di sini adalah berdoa dengan ucapan syukur, itu artinya bahasa aslinya. Perhatikan kalimat berikut ini. Abraham nggak pernah bilang gini, nanti aku akan kembali. Dia bilang gini, kami kembali. Dengan kata lain, saya akan bawa anak saya ke atas. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Cuman dia punya iman, apapun yang terjadi, gue nggak tahu deh apa yang terjadi. Pokoknya gue sama dia pasti balik. Makanya dikasih tahu bahwa dia adalah bapak segala bangsa dan kemudian bapak iman.
the father of all faith. Kami akan balik, bukan saya balik, kami akan balik. Setiap kali ada ucapan syukur, iman itu selalu terstimulasi. Saya terbaring sakit, saya sudah saksikan yang lalu ya, tahun 2019 terbaring sakit, kena kanker, divonis 3 bulan mati. Setelah dokter keluar dari kamar habis kasih vonis, saya bilang istri saya gini, sayang, pastiin kita ngucap syukur tiap hari ya. Dalam kondisi sekarang, makasih Tuhan, terima kasih buat kesembuhan Tuhan, terima kasih Tuhan. Tiap hari ngomong begitu. Satu hari ada teman saya WhatsApp saya malam-malam, bukan orang percaya, Bill, gue baru dengar berita lo, sorry banget ya, gue sedih banget Bill. Oh nggak apa-apa. Terus kita ngobrol lah lewat WhatsApp, karena saya lagi di Singapura di jalan. Terus di tengah-tengah itu dia bilang gini, kok bahasa lu dari tadi kok kayak penuh damai gitu. Gue seumur hidup gak pernah tuh ngerasain damai kayak begitu. Gimana yang gue dapetinnya? Gak bisa lah di Indomaret. Lu ntar malam sebelum lu doa, lu bilang sama Yesus gua, lu percaya sama dia, terus lu minta tuh damai. Jangan lu minta sebelum lu percaya ya, lu jangan eksploitasi dia. Lu percaya dulu sama dia, baru lu minta. Gimana caranya? Ya lu bilang aja sama dia, lu percaya gak sekarang sama dia? Iya gimana ya? Ragu-ragu apa? Lu mau gak damai? Mau. Gue stres banget hidup gue selama ini. Gila, gue baca WhatsApp lo kayak begini. Gue mau dong. Lu ntar malam doa. Gimana caranya doa? Lu kayak ngomong sama bapak lo aja. Bukan orang percaya, jadi bingung cara doanya gitu. Lu pokoknya doa seperti lu ngomong sama bapak lu minta sama dia dan lu bilang lu percaya sama dia. Nggak sampai 12 jam, kira-kira jam 7 pagi besok paginya dia spot ada WhatsApp lagi masuk, dia bilang gini, bro, gue tadi pagi gue bangun, gue melihat visi, sebuah vision gitu ya di kamar gue ketemu sama Yesus dulu, dan gue bangun pagi ini dengan hati yang penuh dengan damai yang gue gak pernah rasain. Gue mau nangis, dia bilang gitu. Gue cuma mau kasih tau sama lu, gue hari ini percaya sama Yesus tuh. Kapan lu pulang, gue mau ketemu sama lu harus pulang pokoknya. Lu harus pulang. Saya pulang dan saya disebutkan Tuhan dan saya ketemu sama dia, sama istri saya di rumah. Sampai hari ini orang ini menjadi orang percaya dan sangat radikal buat Tuhan. Keluarganya belum percaya. Setiap kali ada Zoom, ada lu kasih tau ya, lu kalau ada Zoom gue mau ikutan. Terus nanti kalau di Zoom gue gak nyanyi gak apa-apa, gue gak ngerti lagunya. Ya gak mati lagi dia udah suara. Jadi gak ngerti soalnya. Orang percaya. Iman terstimulasi dalam ucapan syukur. Yang ketiga, perhatikan ya, 2 Tawarik 20 ayatnya yang ke-13. 2 Tawarik 20 ayat yang 13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Ini waktu Yosafat dikepung sama Bani Moab sama Bani Ammon. Bani Moab sama Bani Ammon adalah bani yang hasil dari incest. Jadi mereka itu kejinya luar biasa, dan kalau mereka bertempur, mereka itu bukan sekedar serdadu dibunuh, tetapi istri sama anak-anaknya diambil dijadikan budak sama mereka. Keji. Makanya seluruh bangsa Yehuda berhadapan dengan Tuhan dan katakan, what should we do? Semuanya minta pertolongan sama Tuhan karena ketakutan. Perhatikan ayat 17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Jangan takut, jangan terkejut, maju aja, Tuhan akan menyertai kamu. Ada kemungkinan mereka bertanya begini, bawa senjata Tuhan? No. Panggil teman-teman negara-negara sekutu? No. Terus kita ngapain? Maju dengan ucapan syukur. Karena ketika kamu ucap syukur, hadiratku turun, aku akan bawa malaikat kerub turun bersama-sama denganmu. Bergetar nggak lututnya? Ya bergetar lah. Suruh berhadapan sama musuh, nggak bawa apa-apa. Kamu mau usah berperang, ucap syukur aja. Ayat 18, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Bani Lewi adalah tim praise and worship-nya bangsa Israel. Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Ayat yang ke-21,
Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Mereka bersenjata, yang ini enggak. Cuma harus maju dengan ucapan syukur. That's it. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Udah itu aja. Bergetarlah ya pasti lututnya ya. Yang terjadi, ini yang terjadi. Sebelum saya terusin, Daud, dia menghargai hadirat Tuhan. Ya tadi kan waktu kita baca di Keluaran, pertama kali manusia bangun mesbah. Waktu bangun mesbah, kemudian hadirat Tuhan dilambangkan lewat tabut perjanjian. Ya, tabut perjanjian itu ditaruh di namanya tabernakel Musa. Kemudian ada prosesinya ribet lah kalau baca itu. Di mana tuh ngecelimet. Kemudian tabut perjanjian dibawa lagi ke kemah Daud. Di kemahnya Daud sempat ngomong gini sama Nabi Nathan, advisernya, bro, tolong tanya sama Tuhan, gue nggak rela tuh tabut perjanjian ada di bawahnya kemah gue, sementara gue tinggal di istana yang dari kayu aras. Coba tanya sama Tuhan, gue mau bangun bait Allah gimana tuh, boleh kan? Nabi Nathan berdoa, tanya sama Tuhan, balik lagi ngomong gini, bos nggak usah, kata Tuhan nggak usah, biar anaknya bos aja, siapa? Lo mau. Tapi karena bos udah bilang bos mau buat, inisiatifnya dari bos. Jadi sekarang ada perjanjian kudus dari Tuhan. Isinya apa? Di 1 Samuel dikatakan begini, kerajaan dan keturunanmu akan aku kokohkan sampai selama-lamanya. Sekali lagi ya, dulu lambang ucapan syukur adalah menghargai hadirat Tuhan pakai fisik dulu. Pakai fisik. Nah, apa yang terjadi? Keturunan-keturunannya Daud banyak yang hidup dalam dosa, dan selalu Alkitab mencatat begini, termasuk Salomo, harusnya aku memoyakan kerajaanmu, tetapi karena ayahmu Daud, tetapi karena moyangmu Daud, aku luputkan engkau. Karena perjanjian kudus, gara-gara menghargai hadirat Tuhan. Kalau kita tarik ke di zaman sekarang ini, dulu kan fisik bait Allahnya, sekarang tubuh kita ini adalah bait Allah. Bayangkan kalau kita mengucap syukur, perjanjian kudusnya Daud itu terjadi juga sama kita. Isinya keluarga, keturunanmu, kerajaanmu akan aku kokohkan sampai selama-lamanya. 300 tahun Daudnya udah mati, udah gak ada Daudnya. Kita kalau baca di 2 raja-raja, ada namanya Raja Hizkia. Raja Hizkia dikepung sama bangsa Asyur. 185.000 tentara Asyur ngepung Raja Hizkia. Alkitab mencatat dengan jelas, malaikat Tuhan keluar pada malam hari. Saya percaya itu malaikat Kerub. Dia keluar pada malam hari, 185.000 tentara Asyur mati dibunuh. Daudnya udah ada, 300 tahun lalu dia udah mati. Kemudian Alkitab mencatat begini, aku melakukan ini for my name's sake, untuk namaku, kemuliaan namaku, dan untuk karena moyangmu Daud. Keturunan Daud sampai hari ini adalah bangsa Israel. Kami ada trip lagi berangkat bulan Juni. Kalau Bapak Ibu pernah ke sana, sekarang ada tour yang perginya ke Tel Aviv. Kita nanti akan ke Tel Aviv dulu, bukan ke Holy Sites. Di Tel Aviv yang terjadi adalah bukan tour biasa, akan diajak tour ke tempat-tempat dan pabrik-pabrik dan kantor-kantor yang tadinya kita nggak tahu bahwa mereka yang ciptakan. Prosesor di dalam handphone kita itu yang ciptakan mereka. Mereka nggak pernah buat telepon. Mereka biarkan Korea, Jepang, Cina yang buat teleponnya. Semua yang buat telepon, prosesornya dari mereka, trademarknya dari mereka, royaltinya buat mereka. Makanya kayaknya luar biasa. Yang mengatur sistem perbankan di dunia mereka. Ada turunnya tulisan. Yang mengatur sistem keuangan di dunia mereka. Perusahaan Given Image ada di Tel Aviv. Itu perusahaan pertama yang mengeluarkan, menciptakan yang namanya kamera terkecil di dunia bisa masuk dalam tubuh manusia. Dunia medis pun mereka yang kuasai. Dulu waktu saya masih sekolah di Amerika, ada teman-teman dari US Marines yang udah biasa datang ke sana. Saya tanya gini, ngapain ke sana? Kita konsultasi sama mereka, karena dunia pertahanan pun mereka yang ahli buat gitu. Di situ baru saya tahu. Dan kalau kita perhatikan, nggak sampai 5% yang percaya sama Yesus. Bangsa Yahudi yang masih kebanyakan ya bangsa Yahudi lah, percayanya sama agama Yahudi. Nggak sampai 5% percaya Yesus. Tetapi bangsa itu sampai hari ini bukan sekedar dijaga, dilindungi Tuhan,
perang Yom Kippur mereka menang dan lain sebagainya. Bukan sekedar itu aja. Mereka menjadi orang-orang atau bangsa yang sebenarnya menguasai dunia. Karena ada perjanjian dengan Daud. Gara-gara apa? Daud mau preserve the presence of God. Dia mau menjaga hadirat Tuhan. Saya ajak kita semuanya untuk kita mengerti bahwa di balik ucapan syukur itu ada kuasa yang luar biasa. Ayat yang terakhir di ayat yang ke-24 mengatakan, ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Di balik ucapan syukur, musuhmu dikalahkan. Di balik itu semuanya ada berkat Tuhan menanti. Ada kuasa di balik ucapan syukur. Saya berhadapan sama dokter di Singapura waktu habis diagnosa keluar. Saya tanya gini sama dokternya, dok, saya baru masuk asuransi. Dan di dalam asuransi itu ada 90 hari waktu tenggang untuk menunggu. Saya sakit di hari ke-76. That means asuransi saya tidak cover saya, dok. Saya cuma mau tahu aja kalau biaya pengobatan di Singapura DP-nya berapa. Dia kasih tahu angkanya sama saya. Terus dia bilang gini, saya minta izin dok, saya harus pulang karena saya bawa anak saya nih. Pak, bapak mau pulang terserah. Bapak mau perawatan di Indonesia atau di Singapura terserah. 5 hari loh pak, jangan lebih dari 5 hari. Bapak kondisi udah makin hancur, makin drop. 5 hari loh pak. Saya bilang gini, saya pulang dulu dok. Saya waktu pulang, saya sama istri saya bilang gini, saya jangan kasih tahu siapa-siapa. Saya paling anti ya, saya paling anti orang. Saya makanya kalau saya bilang hamba Tuhan, saya baik-baik nih pak kalau ngomongnya kayak gini. Kalau hamba Tuhan saya galak pak. Kalau saya hamba Tuhan saya suka marah sama mereka karena begini. Banyak hamba Tuhan sakit-sakit, masukin sosial media, taruh infus di tangan begitu, fotonya begini. Begitu ditulis di sini, tolong doakan saya sedang sakit, itu masih oke. Di bawahnya dong kode keras. Kalau jika Anda digerakkan Tuhan, inilah BCA saya. Akan saya cinta sekali. Gak usah minta-minta sama manusia, kita anak Bapa di surga, kita punya sumber atas segala sumber. Saya bilang sama istri saya, dan saya bilang sama keluarga saya, jangan masukin sosial media. Let's pray. Jangan, makanya sosial media saya dari tahun 2019 sampai pertengahan gak ada foto saya sakit atau berita, gak ada. Saya gak ngasih siapa. Setelah saya sembuh baru saya masukin. Saya foto, saya dokumentasi semuanya, saya masukin setelah itu. Saya bilang sama istri saya, dan saya kalau berdoa pakai dia. Kalau Dedi mau aku berobat di sana, itu dokternya bersebut angkanya dia. Kalau nggak aku di Jakarta aja, mahal deh, aku bilang gitu. Itu saya masih ingat berdoa di dalam taksi lagi on the way ke airport. Dalam hitungan 3 hari, DP yang harusnya untuk bayar di Singapura itu ada di BCA saya. Sekali lagi yang nggak ada orang tahu, ada di BCA saya. Ya saya tahu lah yang kalian percaya, Pak. Saya nggak tahu coba. Saya bilang istri saya, ini berarti Tuhan mau kita berobat di sana. Tapi ntar sisanya gimana? Tenang aja. Ini kan kita minta sama Tuhan segini, dikasih pasti lagi nggak lebih nggak kurang. Berarti ini kode dari Tuhan bahwa kita berobat di sana. Sisanya Tuhan akan beresin. Kalau dia mulai, dia akan akhiri dengan indah. Kita sampai ke sana, saya mengucap syukur aja. Saya bilang kita mengucap syukur aja. Saya ambil kamar yang paling murah, kamar yang berempat. Saya pengen muntah karena bau makanan. Sebelah saya makan kari, sebelah makan babi, pengen muntah rasanya. Kondisi makin drop. Saya bilang dok, kan di sini ada kamar yang cuma sendirian dok. Jadi kamarnya bukan kamar VIP, tapi kamar sendiri. Lebih mahal dikit dari kamar yang berempat. Bukan VIP, jadi dia nggak ada jendelanya. Tapi sendirian, di lumayan lah. Daripada rame-rame kan. Habis pak, karena itu kamar populer. Habis, ya udah. Aku ngomong lagi sama istriku. Mengucap syukur ya, mengucap syukur aja. Terima kasih Tuhan, kau tolong terbaik. Dan udah selesai, saya udah pengen muntah. Saya udah jam 5 sore, jam 6 sore, istri saya ke bawah lagi beli makanan. Saya nggak bisa makan di rumah sakit. Tiba-tiba suster datang jam 6:30 malam. Pak, dokter udah pulang sih. Cuman dokter tadi ada telepon-teleponan sama rumah sakit. Bapak dikasih kamar nomor 3 di ujung sana. Itu kamar pak. Itu adalah suite VIP. Jadi VIP paling tinggi suite.
Nggak mau, saya nggak punya budget buat suite-suitan, nggak mau. Saya minta kamar yang sendiri yang cuma di atasnya ini kok. Nggak, dokter atau rumah sakit udah setuju. Bapak dapat kamar suite di ujung itu, Bapak bayarnya yang kamar yang sendiri itu aja. Rate sih, saya mau kalau kayak gitu. Saya kalau nunggu istri saya lama dong. Saya angkat tuh koper, saya geret ke kamar nomor 3 sambil begini-begini jalan. Susah datang kepada saya, kursi mana nggak minggir mana kamar nomor 3, buruan. Kenapa saya buru-buru? Karena kalau mereka berubah pikiran kan repot. Saya masuk kamar nomor 3, saya terheran-heran lihat kamar bagus minta ampun. Sampai waktu saya buka kamar mandi, saya bilang, Tuhan, saya tidur di sini juga apa? Kamar mandinya karpet, jangan salah, kayak hotel bintang 6. Ada guest room-nya, luar biasa. Memang karena Tuhan mengirimkan 80 orang ke situ akhirnya. Sekali lagi ya, saya nggak kasih tahu siapa-siapa. Orang tahu sendiri, ada 80 orang Tuhan kirim ke situ. Sepertiganya saya nggak kenal dari gereja-gereja lokal. Saya dirawat 2,5 bulan. Dealing saya udah emang. Sekali lagi ya, kalau Tuhan mau dia akan akhiri dengan indah. Setelah 2,5 bulan, istri saya ke bawah, tanya sama billing office, berapa? Deg-degan dong. Pihak rumah sakit bilang ini, udah lunas Bu. Saya bilang, ada beberapa orang. Bahkan Bu, bayarnya kelebihan. Saya pulang ke Indonesia, bukan sekedar saya disembuhkan. Saya bawa uang kelebihan. Sampai-sampai, saya telepon orang-orang yang sedang sakit. Saya bilang sama istri saya, cepat cari teman kita siapapun yang sedang sakit, transfer tuh uang. Itu uang dari Tuhan, kita bantu orang lain. Di hari terakhir, sebelum saya mau ambil pesawat kalau saat itu paling murah Lion Air 600.000. Saya mau ambil pesawat paling murah, baru mau klik di Traveloka, ada WhatsApp masuk, temannya istri saya, Ci, lu mau pulang dari Singapura? Iya, lu beli tiket pesawat, ini baru mau beli. Jangan, dia bilang gitu. Kenapa? Kan gua world traveler, kata. Gua kan tiap tahun keliling dunia. Dia masih single. Yang mau pacaran sama dia silakan, dia masih single. Kerjanya keliling dunia. Kan gue keliling dunia tiap tahun. Gue punya frequent flyer, gue punya poin banyak banget. 2 bulan lagi habis. Sayang dong, gue kasih aja buat transfer buat lo. Kita disuruh tunggu, kira-kira setengah jam ada tiket masuk business class pulangnya. Dari yang Lion Air naik business class SQ. Bukan sekedar saya disembuhin, bukan sekedar saya pulang bawa uang kelebihan sampai bisa berkati orang. Jadi kasih business class. Saya menangis karena saya baca Yosaf. Ketika saya baca Yosaf, bukan sekedar musuh mau dikalahkan. Di balik itu semuanya ada berkat Tuhan nanti. Majulah dengan ucapan syukur. Hidupmu akan betul-betul dikuasai sama firman Tuhan. Dan apapun yang Bapak Ibu hadapi di tahun ini, selalu bilang terima kasih Tuhan. Engkau tahu yang terbaik bagi aku. Kita akan sampai ke seberang tahun ini dengan selamat. Bahkan masuk ke dalam tahun depan, semuanya sehat, dipulihkan, dan ada dalam perlindungan Tuhan. Berikan tepuk tangan kita untuk Bapak. Terima kasih, mengucap syukur buat waktu yang indah ini Tuhan bersama-sama dengan jemaat di sini. Kami mengucap syukur, berterima kasih karena Roh Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan di dalam ucapan syukur dalam hidup kami. Kami menjadi orang-orang yang makin kuat di dalam Tuhan, tidak mudah terganggu oleh dosa Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang kuat dan teguh dalam iman kami. Dan kami tahu bahwa apapun yang ada di depan kami Tuhan, masalah apapun Tuhan, ketika Engkau datang dan hadirat-Mu turun, masalah apapun, penyakit apapun, Engkau akan halau Tuhan. Dan itu yang kami percaya. Kami senantiasa akan maju dengan ucapan syukur. Kami nggak mau bersungut-sungut. Kami tidak mau mempertanyakan Tuhan. Karena apapun yang Kau buat, itu selalu baik adanya. Kami mungkin nggak ngerti, tapi kami akan selalu mengatakan terima kasih Tuhan. Engkau tahu yang terbaik. Kami percaya ketika kami melihat hasilnya, akhir daripada itu semuanya, kami akan terheran-heran karena melihat tangan pengasihan Tuhan yang begitu besar atas hidup kami. Berkati jemaat-Mu di tempat ini, dan banyak kesaksian akan keluar dari hidup mereka. Kami stop sampai di sini ya Tuhan, tetapi firman-Mu terus berkumandang di hati kami. Di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan sudah menerima firman kebenaran. Kita sama-sama katakan amin. Memberkati